Berita top dan terupdate timnas hari ini. Pemain Myanmar Han Pyo-win dinonaktifkan usai tendang Marcelino. 3 pemain terbaik timnas di laga versus Myanmar. Erick Thohir bangga timnas bisa kalahkan Myanmar. Supporter Myanmar ngamuk dikalahkan timnas junior. Pemain Myanmar Han Pyo-win dinonaktifkan usai tendang Marcelino. Salah satu pemain tim nasional Myanmar, Han Pyo-win, kini mendapatkan hujatan dan kritikan dari supporter Garuda. Pasalnya, pemain bernomor punggung 2 tersebut telah melakukan permainan yang tidak sportif dengan menendang bola ke arah kepala Marcelino Ferdinand. Kejadian ini terjadi di menit ke-48, tambahan waktu babak pertama. Saat itu, Marcelino Ferdinand mencoba melakukan serangan balik, namun ia terjatuh karena adu body change. Namun, Han Pyo-win tiba-tiba menendang bola ke arah Marcelino yang sedang terjatuh. Tak tahu apa yang membuatnya sampai melakukan hal tersebut. Akibat dari tindakannya itu, wasit pun memberikannya kartu kuning. Sementara Marcelino mengalami kesakitan di area kepala. Tak terima dengan tindakan tak terpuji tersebut, para pendukung timnas pun langsung melayangkan kritikan kepada Han Pyo-win. Banyak yang melayangkan agar sang pemain diberi sanksi berat, termasuk pemberhentian dari tim nasional Myanmar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 3 pemain terbaik timnas di laga versus Myanmar. Di balik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar, setidaknya terdapat 3 sosok pemain yang paling berkontribusi dan berperan penting. Ketiga pemain ini dianggap lebih tampil maksimal membawa skuad Garuda meraih 3 poin dari tuan rumah Myanmar. Pemain pertama adalah Arhan Fikri. Arhan Fikri dinilai menjadi salah satu pemain paling berkontribusi atas kemenangan skuad Garuda melawan Myanmar. Berkat kehadirannya, lini tengah timnas Indonesia berjalan dengan baik. Gelandang Arema ini memiliki peran penting untuk melancarkan aliran bola timnas Garuda. Selama bermain full time, Arhan Fikri berhasil mencatatkan 41 umpan sukses dari 45 percobaan. Dengan kata lain, akurasi umpan gelandang berusia 20 tahun ini mencapai 91%. Pemain kedua adalah KD Arel. Pemain ini menjadi pemain penting dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia. Bek muda Bali United ini berhasil memenangkan banyak duel. Selain itu, KD Arel juga sukses mencatatkan 6 sapuan, 1 blok tembakan, 3 intercept, dan 2 tackle sukses. Itulah mengapa pemain berusia 19 tahun ini sangat istimewa. Pemain ketiga adalah Asnawi Mangku Alam. Meskipun baru diturunkan di awal babak kedua, Asnawi Mangku Alam berhasil menjadi pemain terbaik di laga ini. Bahkan dia menjadi pahlawan atas kemenangan skuad Garuda usai mencetak gol ke gawang Myanmar. Sebagai pemain senior sekaligus kapten timnas Indonesia, pemain kelahiran Makassar itu berhasil mencatatkan 3 kali menang duel di darat dan 2 kali menang duel di udara. Selain itu, ada 2 tackle sukses dan 3 intercept yang dicatatkan oleh pemain Port FC itu. Erick Thohir bangga timnas bisa kalahkan Myanmar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bahagianya usai melihat timnas Indonesia memetik kemenangan 1-0 atas Myanmar dalam laga pembuka Grup B Piala AFF 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai kemenangan perdana timnas berjalan dengan berat. Pasukan Garuda sempat kesulitan menembus pertahanan Myanmar. Namun meski demikian, Erick Thohir tetap memberikan apresiasinya kepada punggawa skuad Garuda, mengingat mayoritas skuad timnas diisi oleh pemain muda di bawah usia 22 tahun. Erick juga mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia dapat meningkatkan performa permainannya, apalagi turnamen ini menjadi ajang bergengsi di ASEAN. Alhamdulillah kita bisa memetik 3 poin. Awal yang bagus
Apalagi timnas di Asian Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, kata Erick Thohir. Supporter Myanmar ngamuk dikalahkan timnas junior. Tak terima dengan hasil laga Myanmar melawan timnas Indonesia, supporter Myanmar pun langsung menyerang kolom komentar akun Instagram Federasi Sepak Bola Myanmar. Di sana mereka menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil yang diberikan oleh tim nasional Myanmar ketika menjamu timnas Garuda. Padahal mereka bermain di markas sendiri dan melawan tim yang mayoritas pemainnya berusia di bawah 22 tahun. Mereka tak menyangka jika tim nasional Myanmar dengan mayoritas pemain senior dapat dikalahkan oleh pemain timnas Indonesia dengan usia di bawah rata-rata 22 tahun. Ini pun menjadi suatu hal terburuk dalam sejarah sepak bola Myanmar. Myanmar layak dapatkan hasil ini. Mereka memang di bawah standar tim ASEAN. Saya melihat lawan gunakan pemain U20 di sana. Ini jadi sesuatu yang memalukan. Mereka mainkan U22. Jika gunakan skuad versus Arab Saudi, paling tidak Myanmar kalah dengan 5 gol. Tulis salah satu netizen. Hitung-hitungan timnas lolos ke Piala Dunia. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama aktor ternama di Korea Selatan, Lee Kyung-gyu, Shin Tae-yong menyampaikan skenarionya mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, skuad timnas saat ini bertengger di klasemen peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Posisi ini dikatakan belum aman, lantaran jarak poin dengan di bawahnya sangat ketat. Oleh karena itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa Indonesia harus meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang di 4 sisa laga terakhirnya untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Minimal sih 2 kali menang, 1 imbang dan 1 kalah. Kalau itu terjadi, terburuknya kita dapat posisi ketiga atau keempat, kata Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga mengungkapkan bahwa syarat untuk dapat lolos ke Piala Dunia adalah memperbaiki mental skuad Garuda. Menurutnya, mental skuad Garuda sempat pesimis dan tidak percaya diri sehingga ketika bermain menghadapi tim yang lebih kuat darinya, mereka langsung down mental. Namun, untuk saat ini, Shin Tae-yong mengatakan mental punggawa timnas sudah mengalami peningkatan setelah berhasil menahan 2-0 melawan Argentina yang baru saja menyandang gelar juara Piala Dunia. Waktu di masa awal, pemain Indonesia itu mudah menyerah. Lebih kacau dari itu, ketika bertemu lawan yang lebih jago seperti Arab Saudi atau ranking dunia mungkin 20-30 di atas, mereka akan berpikir ini nggak mungkin bisa menang. Seringkali mereka menyerah sebelum bertanding. Itulah mengapa dulu menurutnya sering tidak maksimal cara bermainnya. Mungkin bisa dibilang mereka cari-cari alasan dulu, antisipasi mereka nanti kalah, kata Shin Tae-yong.